Bunda semuanya, Alhamdulillah saya diberikan kesempatan hari ini membahas terkait dengan program kehamilan. Nah, perkenalkan dulu, saya Lafrani Dia Kurniawati, salah satu bidan di RSKI Asadewa. Nah, untuk para bunda yang baru aja menikah atau baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah mulai galau nih, kok saya masih haid terus, atau ada keluhan terkait dengan suami, misalnya suami saya kok kayak encer ya spermanya, wah saya harus segera periksa nih. Stop, tunggu dulu, kita kasih informasi terlebih dahulu. Nah, dalam dunia medis sebenarnya kita sebutnya dengan infertilitas. Infertilitas adalah suatu gangguan kesuburan yang artinya adalah pada pasangan yang sudah menikah 2-3 hari sekali sudah melakukan hubungan seksual tetapi belum mendapatkan keturunan, dan itu dengan catatan tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun termasuk kondom atau sperma dikeluarkan di luar atau yang biasa kita sebut coitus interruptus gitu ya. Nah, pada kasus seperti itu bunda harus sabar dulu, nggak apa-apa, ditunggu dulu selama 1 tahun. Silakan melakukan honeymoon lagi, kemudian bisa dievaluasi apakah hubungan seksualnya sudah baik apa belum. Nah, hubungannya harus rutin bunda, yaitu 2-3 hari sekali gitu. Apabila jika terlalu semangat seperti setiap hari nih hubungan seksual gitu ya, itu kurang bagus. Karena apa? Sperma itu ada masa optimalnya, yaitu 48 jam. Kenapa juga kok harus nunggu 1 tahun sih mbak gitu ya? Nah, karena pada kehamilan di usia 1 tahun pertama pernikahan keberhasilannya 85%. Cukup tinggi sebenarnya, kenapa tidak kita gunakan secara optimal gitu ya. Tetapi kita juga harus perlu waspada dan harus segera periksa sebelum 1 tahun apabila satu kondisi usia istri lebih dari 35 tahun, kemudian si istri itu haidnya nggak teratur, bisa jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan ada pasien kita yang 1 tahun itu cuma 2 kali haidnya. Nah, itu harus segera periksa karena sebelum masuk ke arah program biasanya kita lakukan regulasi menstruasi terlebih dahulu gitu. Kemudian pada poin ketiga, pada pasangan atau istri yang haidnya itu nyeri sekali, itu juga harus segera periksa karena kita tangani dulu untuk nyerinya. Untuk pasien-pasien yang ada riwayat kista atau operasi kista itu juga harus segera periksa. Karena apa? Karena kista itu juga berpengaruh pada cadangan telur perempuan, atau pada pasien yang mengalami kanker atau pernah mendapatkan kemoterapi, itu juga harus segera melakukan program kehamilan. Karena obat-obatan kemoterapi ada beberapa yang mengganggu cadangan telurnya. Gitu bunda. Kemudian, nah biasanya nih karena saya juga sering baca WhatsApp bunda-bunda semuanya ya gitu ya, karena banyak yang WhatsApp juga, mbak sebenarnya kapan sih waktu untuk program, apakah hari pertama haid, kedua haid, atau hari kesekian saya harus konsul sama dokter. Tips pertama yaitu bunda pilih dokter dulu, pilih dokter yang dikehendaki disesuaikan dengan jadwal bunda gitu. Karena apa? Program kehamilan itu nggak seperti kita periksa sakit 1 kali 2 kali cukup gitu, tidak. Kenapa? Karena kita continue bunda gitu ya, di hari kesekian harus datang lagi, di hari kesekian harus datang lagi. Nah, untuk menunjang dan efektif untuk programnya bisa disesuaikan dengan jadwal bunda semuanya gitu. Dan nggak boleh gonta-ganti dokter, diusahakan 1 dokter yang sama gitu. Karena tiap dokter itu biasanya memiliki planning masing-masing terhadap pasiennya. Misalnya bunda periksa pertama sama dokter A, sudah di planning nih sama dokternya, oh habis ini bunda mau diperiksa A, B, C, D gitu. Ternyata pertemuan kedua bunda sama dokter yang lain, itu planningnya akan berubah lagi. Nah, itu padahal bunda sudah membutuhkan waktu yang meluangkan waktu ya, membutuhkan waktu dan meluangkan waktu cukup banyak gitu, karena untuk program harus kembali datang lagi gitu. Nah, itu biar lebih efektif, kemudian tidak mengeluarkan biaya cukup banyak, kemudian menghemat waktu dan energi para bunda, silakan ditentukan 1 dokter yang sama gitu. Kemudian kapan harus datang? Untuk pertama kali konsultasi tidak usah memikirkan hari keberapa haidnya dulu, bisa kapan aja. Nanti kan sama dokternya akan diberikan edukasi, akan diberikan advice. Untuk kontrol berikutnya bunda harus datang ke hari kesekian.
Nah, itu baru mengikuti advies dokter, gitu ya Bunda ya. Kemudian sebenarnya program kehamilan itu banyak yang mengira, oh ini perempuan aja gitu. Karena pada kenyataannya pasien-pasien itu banyak yang suami saya nggak mau ikut periksa dokter, suami saya baik-baik aja gitu. Atau yang karena sudah menikah kedua gitu misalnya gitu ya, sudah punya anak gitu. Tetapi yang perlu diketahui bahwa gangguan kesuburan itu dari dua belah pihak. Yang pertama, faktor gangguan kesuburan pada pria itu sekitar 35-40% sendiri. Kemudian gangguan kesuburan pada si istri itu juga sekitar 35-40% sendiri. Nah, itu sebenarnya sama besarnya gitu ya. Jadi nggak cuma faktor perempuan aja atau faktor laki-laki aja gitu. Bahkan bisa dua-duanya gitu. Karena banyak juga yang dua-duanya bermasalah. Itu sekitar 10-15% sendiri. Nah, kemudian untuk unexplained atau yang biasanya sudah kita lakukan screening, sperma suami baik-baik aja semuanya, kemudian kondisi istri juga baik-baik aja semuanya, kok belum hamil-hamil, itu namanya ada unexplained. Unexplained itu sekitar 5-10% sendiri. Nah, itu sebabnya program kehamilan harus berdua, harus merencanakannya berdua, kemudian programnya berdua, besok buatnya berdua ya Bunda ya. Kemudian nanti pas alhamdulillah habis konsultasi datangnya berdua, pulangnya bertiga gitu ya. Udah punya baby di dalam rahim, itu merawatnya juga berdua, hingga akhirnya besok mendidik sampai dia besar juga berdua gitu. Nah, untuk apa aja sih Mbak sebenarnya macam-macam program kehamilan itu kita ada 3. Yang pertama adalah senggama terencana. Senggama terencana itu bisa secara alami tanpa menggunakan obat atau menggunakan obat. Biasanya dengan menggunakan obat kita mulai dari hari kedua atau hari ketiga haid, kita berikan obat selama berapa hari, kemudian kita lakukan USG transvagina di hari ke-10 atau 11 gitu. Kemudian akan sama dokter itu akan dilakukan penjadwalan terkait senggamanya di tanggal berapa aja gitu. Kemudian pada proses kedua untuk program ini adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu sendiri adalah suatu kondisi di mana program kehamilan telur ibu akan kita lakukan stimulasi juga, kita berikan obat-obatan juga, kemudian sperma suami akan kita olah, kita pilih yang terbaik, kemudian kita transferkan atau kita masukkan ke rahim istri gitu. Nah, itu biasanya juga kita mulai di hari kedua haid atau hari ketiga haid. Itu kita berikan obat-obatan, kemudian di hari ke-10 akan kita evaluasi obat-obatan yang sudah kita berikan, kemudian akan kita jadwalkan untuk inseminasinya. Nanti saat inseminasi itu beberapa jam sebelumnya suami pengeluaran di rumah sakit, kemudian akan diolah, akan dicuci spermanya, diolah yang terbaik, kemudian ibu akan kita lakukan inseminasi, yaitu sperma yang sudah diolah tadi akan dimasukkan ke rahim ibu gitu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu bayi tabung. Bayi tabung itu apa yang biasa kita sebut dengan IVF. Kalau di RSKI Sadewa biasanya kita mulai dari hari kedua haid atau maksimal hari ketiga. Obat-obatnya itu mulai dari obat suntikan Bunda. Jadi berbeda dengan inseminasi tadi. Kalau IVF-nya kita menggunakan obat suntikan yang dimulai dari hari kedua sampai biasanya 5 hari kita suntik gitu. Kemudian kita lakukan USG lagi. Kita observasi telur yang sudah kita lakukan stimulasi tadi hasilnya seperti apa gitu. Kalau masih belum mencukupi untuk panen telur, itu kita lanjutkan lagi untuk suntikannya sampai optimal gitu. Setelah optimal, nanti ada tahapan yaitu ibu lakukan ovum pick up atau panen telur. Jadi telur-telur yang sudah kita stimulasi tadi, kita ambil keluar dari tubuh ibu. Kemudian sperma bapak kita olah juga, kita pilih yang paling bagus. Nah, pertemuan antara telur dan spermanya itu juga di luar tubuh, sehingga dia akan terjadi embrio, akan menjadi embrio gitu ya. Nah, setelah itu nanti embrio itu akan kita transferkan ke dalam rahim ibu gitu. Nah, perbedaannya dengan inseminasi, kalau inseminasi tadi sperma yang kita transferkan
kalau IVF atau bayi tabung itu yang kita transferkan sudah berbentuk embrio atau calon janin gitu. Nanti tinggal terima rapotnya, biasanya sekitar 12 hari kemudian gitu Bunda. Nah, untuk tips ya Bunda ya, untuk biar lebih angka keberhasilannya itu baik, apapun itu programnya, yang pertama adalah Bunda dan Ayah harus sehat dulu. Maksudnya sehat apa? Pola hidup sehat itu nggak merokok, kemudian nggak minuman keras, olahraganya teratur gitu ya, juga nggak ekstrim banget olahraganya gitu. Dan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, gizi seimbang, kemudian karbohidrat yang cukup, protein yang cukup, sayur buah yang cukup gitu. Kemudian relax. Bunda dan Ayah harus relax. Kita paham banget bahwa kalau program kehamilan itu biasanya stresornya cukup tinggi karena dia akan up and down, harapannya tinggi, tapi kadang ketika melakukan pemeriksaan ada hasil-hasil yang tidak sesuai harapan. Nah, itu harus siap dari segi psikologis dulu gitu, juga harus tetap semangat, nggak boleh memikirkan apa omongan orang Bunda, udah fokus, kemudian dibikin happy, relax gitu ya, kemudian tetap semangat, hidup sehat, nah gitu. Nah, semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Bunda dan Ayah semuanya di rumah ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.